Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Oktavia, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana bahaya sampah plastik bagi lingkungan kehidupan kita. Menjadi salah satu isu yang diangkat Indonesia dalam Kondisi laut Indonesia negara kedua menghasilkan sampah 175.000 ton. Artinya tiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah perharinya. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Penggunaan plastik menjadi semakin meningkat dari hari ke hari. Tanpa kita sadari, bekas pemakaian yang akan menjadi sampah tersebut sangatlah berbahaya. Sampah plastik tersebut dapat menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan kita. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, bahkan udara. Setiap tahun sampah plastik telah membunuh jutaan hewan, mulai dari burung, ikan, hingga organisme laut lainnya. Ada plastik di dalam mulutnya dan juga di sela-sela kaki di depan dan mati karena adanya sampah plastik. Dapat Anda lihat seperti inilah gambarnya. Kemudian di tahun yang sama atau bulan depannya, tepatnya di bulan Desember, ditemukan sekali lagi penyu yang mati yang terdampar di pantai Kulon Progo. Di mana di dalam perut penyu ini penuh dan juga berisi sampah plastik yang menumpuk. Kemudian di tahun 2020 atau tahun lalu di bulan Maret ada seekor ikan duyung yang mati terdampar di pantai Pakin di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Ditemukan juga ada sampah plastik di mulut ikan duyung ini. Dan di grafis berikutnya ini juga masih terkait dengan ikan ataupun satwa yang mati yang disebabkan karena sampah plastik. Pada tanggal 29 November 2018 ditemukan ada seekor paus yang terdampar di Pulau Kapota, Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara maksud kami. Anda dapat bayangkan ditemukan 5,9 kg sampah plastik di dalam perut ikan paus tanah ini. Kemudian secara detail juga ditemukan ada plastik keras 140 gram, botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, sendal jepit, dan juga tali rafia ada sebanyak 3,26 kg. Berdasarkan data dari National Geographic, hampir 700 spesies hewan termasuk yang terancam punah diketahui telah terkena dampak sampah plastik. Pencemaran air karena sampah plastik terjadi karena plastik membawa zat kimia yang dapat mengontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Ketika dikonsumsi oleh hewan, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia bila sampai hewan laut tersebut diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik terbesar pada tahun 2019 dengan 3,21 juta ton per tahunnya. Sedangkan urutan pertama diduduki oleh Cina dengan 8,81 juta ton per tahunnya. Tidak hanya mencemari air, sampah plastik juga dapat mencemari tanah. Partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia hasil dari proses penguraian sampah plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya seperti sayuran dan buah-buahan. Bila sayuran dan buah-buahan tersebut dikonsumsi oleh manusia, resiko terjadinya berbagai jenis penyakit pun dapat meningkat. Kontaminasi sampah plastik ini juga bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak subur. Tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah plastik juga dapat menimbulkan beragam masalah kesehatan, bahkan resiko penyakit serius seperti kanker, kerusakan organ, hingga gangguan pertumbuhan anak dan janin. Berdasarkan data tahun 2019, Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INPLAS mengungkapkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya dibuang ke laut. Melihat sebenarnya sudah berapa banyak data sampah plastik di Indonesia per tahunnya, Anda dapat bayangkan sebanyak 64 juta ton per tahun sampah yang dihasilkan di Indonesia dengan secara detail 3,2 juta ton diantaranya ini dibuang dan juga mengalir ke laut. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar atau sekitar 85.000 ton kantong plastik per tahun. Dan Plastik Bank Indonesia atau PBI mengungkapkan setiap
tahun ada 4,9 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Bahkan 83% sampah plastik bocor ke dalam laut dan mengancam ekosistem laut. Jutaan sampah plastik dari berbagai dunia yang disumbang ke laut, dan Indonesia hampir menyumbang per ton sampah plastik setiap tahunnya. Dan hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah global banyak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pemakaian banyaknya plastik sekali pakai dan juga banyaknya pengolahan sampah yang masih belum teratasi dengan benar. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memakai plastik sekali pakai di minimarket. Larangan plastik ini sudah dikeluarkan pada tahun lalu, tepatnya Pergub DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan juga pasar rakyat. Ini sudah mulai berlaku sejak tahun lalu, 1 Juli 2020. Namun, permasalahannya adalah kebijakan ini tidak seketat yang diterapkan di pasar tradisional. Sampah plastik membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai dengan sempurna oleh tanah, di mana partikel-partikel hasil penguraian tersebut juga akan mencemari tanah dan air. Dan jika belum 1000 tahun, namun sampah plastik terus bertambah, tentunya akan membunuh makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut. Oleh karena itu, mari kita ikut serta dalam misi menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik, dimulai dari diri kita sendiri dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut. Kalau kita lihat secara detail, tersebut ataupun tersirat dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program dan juga kegiatan yang sinergis, terukur dan juga terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik dalam bentuk rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.